Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih menerangkan tentang bab keutamaan orang fakir miskin dan orang yang suka menyembunyikan kebaikannya, bagian yang keempat. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim bahwa ketika sorga dan malaikat dan neraka berdebat, yang katanya sorga yang masuk ke saya ini golongannya orang-orang miskin, orang-orang lemah. Kata neraka yang masuk ke saya adalah orang-orang yang keras kepala, keras hati, kardiman, seenaknya sendiri. Ketika berdebat Allah memutuskan dan Allah mengatakan semuanya itu akan saya penuhi. Sorga rahmat saya akan saya penuhi penduduknya, dan neraka adalah azab saya dan akan saya penuhi semua. Jadi tidak ada yang kosong, sama-sama ada isinya. Tergantung kita nanti masuk di bagian yang mana, memenuhi sorga atau memenuhi neraka. Sekarang hadis yang kelima. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan saudaa kanat taqumul masjidah aw syaban fafaqidaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, menurut hadis riwayat Abu Hurairah, itu disebutkan ada seorang perempuan hitam. Jelek lah, kalau orang sekarang bilang jelek ya. Tapi perempuan ini suka berada di masjid. Sudah miskin, jelek, tapi sering ada di masjid. Berada di masjid ini menjadi tukang bersih-bersih, cleaning service. Namun rawi di sini ragu, ausyaban, atau mungkin juga yang diceritakan adalah pemuda yang seperti perempuan tadi. Pemuda jelek, hitam, suka ada di masjid, bersih-bersih di masjid, cleaning service ya. Namun setelah itu orang ini meninggal dunia. Meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasala anha aw anhu. Jadi Rasulullah bertanya tentang orang yang tadi sering ada di masjid, suka bersih-bersih di masjid. Faqalu mata. Sahabat mengatakan, dia sudah meninggal dunia ya Rasul." Jadi Rasulullah tidak tahu bahwa tukang cleaning service-nya masjid atau tukang nyapu-nyapu, tukang bersih-bersih masjid itu meninggal dunia. Padahal Rasulullah imamnya masjid itu. Qala afala kuntum adzantumuni bih. Mate kebel cak mon lada omor. Kok tidak dikasih tahu saya ini kalau sudah meninggal dunia. Ini namanya perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang suka datang bantu-bantu masjid. Kebetulan di sini adalah tukang bersih-bersih masjid. Dalam dalam syarahnya itu dijelaskan orang ini meninggal dunia di tengah malam. Jadi tidak dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faka'annahum sagharu amroha aw amrohu. Jadi waktu malam itu meninggal,
meninggal dunia si tukang bersih-bersih masjid ini, dan Rasulullah tidak dikasih tahu oleh para sahabat karena para sahabat menganggap orang ini bukan orang penting. Jekun koro tokang nyapo masjid, tokang bersihan masjid, jeding masjid, nah gitu. Jadi anggapannya begitu. Cuma tukang sapu masjid, nguras jeding masjid, gitu anggapannya. Ini namanya humul ya, humul. Humul itu kebaikannya dia luar biasa di hadapan Allah dan Rasulnya, sampai-sampai saking humulnya para sahabat tidak tahu bahwa dia itu orang super menurut Allah Ta'ala dan Rasulnya. Makanya hati-hati yang ahli ibadah, yang ahli ngimami lah ya, yang ahli ceramah jangan merasa sok super ya. Belum tentu juga ya. Yang di sini hadisnya justru tukang sapu masjid, bersih-bersih masjid, atau juga tukang bersih-bersih jedingnya masjid. Hati-hati ya. Sama-sama tidak tahu. Di sini justru Allah Rasulullah menyalahkan sahabat. Kenapa saya tidak dikasih tahu ketika tukang servis, tukang bersih-bersih masjid ini meninggal dunia ini. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dulluni ala qabrih." Nah, kalau begitu tunjukkan saya ke kuburannya. Nah, ini. Tidak mudah ya membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertarik untuk menyolatinya bahkan sampai ke kuburannya. Kalau orang itu bukan orang pilihan Allah, tidak mungkin ya, tidak mungkin ini. Padahal menurut kelihatan manusia, orang apa? Cuman tukang bersih-bersih masjid, tukang sapu, tukang nguras jeding, orang apa kan begitu ya? Kecil, remeh, tidak dianggap oleh kebanyakan orang. Yang dianggap oleh kebanyakan orang itu biasanya yang kaya, sering ceramah, sering kondangan. Sama-sama tidak tahu. Padahal di sini justru yang super adalah orang yang justru dianggap tidak super, remeh oleh manusia. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ayo tunjukkan mana kuburannya. Tunjukkan mana kuburannya. Fadalluhu, kemudian ditunjukkan oleh para sahabat. Fasalla alaiha, kemudian Rasulullah SAW salat di atas kuburannya. Ini penting ya, perhatikan baik-baik ya. Jangan merasa super, jangan merasa lebih baik dengan ibadah kita, dengan aktivitas kita, dengan ketokohan kita. Tidak usah ya, malah ini yang lebih super ya. Tukang sapu masjid, bisa juga tukang adzan masjid. Hati-hati ya. Jadi orang ini kita harus semakin hati-hati. Menurut pandangan orang yang terhormat ya yang kaya, yang menjadi pejabat, yang sering ceramah, yang sering ngisi pengajian, yang sering kondangan, itu menurut pandangan manusia super ya. Super orang-orang super, bagus. Tapi menurut Allah Ta'ala belum tentu. Menurut hadis di sini malah yang super adalah orang yang sangat diremehkan oleh orang lain. Ini namanya humul ya, humul. Kebaikan dirinya bahwa dirinya orang super di hadapan Allah dan Rasulnya, tapi menurut manusia orang rendahan. Konjengan tore. Nah, ya di dalam yang kiai yang ustad ya. Yang golongan tukang ngarit, tukang kuli bangunan ya, di pinggir-pinggir ya. Apakah yang di dalam itu lebih terhormat menurut Allah Ta'ala? Belum tentu. Bisa jadi yang jadi kuli bangunan, tukang ngarit, jualan cilok, itu yang lebih utama menurut Allah Ta'ala. Nah, setelah Rasulullah SAW
menyolatinya. Qala inna hadhil kubur, Rasulullah bersabda, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kata Rasulullah, ini penduduk kuburan yang ada di sini ini gelap semua ini. Ini penduduknya mungkin banyak banyak dosanya. Jadi yang meninggal di situ, yang dikubur di situ mungkin banyak yang pelaku-pelaku dosa. Zulmah, gelap semua. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaihim muttafaqun alaih. Namun Allah Ta'ala memberikan sinar yang luar biasa di ahli kubur tersebut dengan disebabkan solat saya di sini. Seandainya, kan begini secara logika ya. Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak solat di situ, maka kuburan itu tetap gelap semua, petang ya. Tapi mengapa Rasulullah sampai mau bersedia sholat di atas kuburannya, di antara kuburan yang gelap-gelap itu? Karena di situ ada orang yang meninggal dunia yang dulunya sebelumnya itu jadi tukang sapu masjid. Jadi Anda siapa saja di Indonesia, bukan orang Selok Besuki saja, seluruh pemirsa kuliah subuh online, monggo jangan remehkan marbot-marbot masjid ya. Entah itu tukang sapu, tukang bersih-bersih, tukang uras jeding, tukang adzan. Ya kalau yang imami itu biasa ya, terhormat wis. Sama saat di mana-mana kalau yang imami jadi khotib itu biasanya ya paling terhormat itu. Karena tokoh utama ya. Tapi ya belum tentu juga ya. Belum tentu juga yang imami itu yang jadi khotib lebih baik daripada yang tukang sapu, yang tukang nguras-nguras jeding. Belum tentu juga ya. Makanya menurut manusia memang yang imami, yang jadi khotib itu memang yang terhormat. Tapi menurut Allah Ta'ala sama-sama tidak tahu ya. Makanya yang menjadi marbot, yang menjadi tukang sapu masjid, ya teruskan, lanjutkan. Dan kalau memang kita sebagai jamaahnya jangan meremehkan. Jangan-jangan itu yang lebih terhormat, lebih baik menurut Allah daripada kita yang hanya datang ke masjid hanya sekedar berjamaah. Bersih-bersih, tidak pernah ikut-ikut. Ada sampah sedikit, pura-pura tidak lihat. Ya, cuma numpang jamaah saja. Jangan-jangan kita ini malah justru lebih rendah derajatnya di sisi Allah daripada yang senang bersih-bersih di masjid. Kalau ingin seperti itu bagaimana? Ya bantulah, bantu. Mungkin ada kertas, plastik, butuh botol-botol menjadi ada di masjid ya, tolong dibantu. Kayak di jeding ya. Ini Nuwun Sewu, saya jelaskan ya. Di jeding itu ya, kalau bagian yang perempuan ya, ya saya ngomong begini nih, mungkin ada yang mau seperti di sini, di hadis ini, terhormat di hadapan Allah dan Rasulullah, tapi biasa-biasa menurut manusia. Di jeding perempuan itu ya, Nuwun Sewu, sering ada orang yang buang air besar itu tapi tidak disiram, jadi numpuk di WC itu. Dan sepertinya tidak ada yang bantu untuk siram itu. Tidak ada kayak. Jadi menunggu ada petugasnya yang menyiramkan sampai itu 2 hari 3 hari kadang itu begitu sampai kayak tajin itu. Dan lagi di perempuan itu ya, kalau dibandingkan dengan yang laki-laki WC-nya itu sampai Nuwun Sewu kepet kenika ongke ke tembok, seukuran tek gini kita sampai kencetak. Dan ini gue tak masuk akal ya kan. Dek remor ini kan, buang air besar, kepetnya itu sampai di tembok belakang kanan kirinya itu sampai sejajar dengan kepalanya orang duduk. Aduh, ini ngegas gimana ini cara beraknya itu sampai ke situ. Nah, ini makanya yang bagian ibu-ibu kalau ingin seperti ini, yang hadis yang menjadi perhatiannya Nabi Muhammad ini, ya kalau ada yang seperti itu
ya jangan pura-pura tidak tahu. Ya disiram, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kalau di laki-laki ya, non sewu juga. Tidak ada yang seperti itu, tidak ada. Tapi kalau mandi, nih kalau mandi itu mesti airnya sampai putih ya. Jadi kalau mandi itu badannya itu sabunnya, busanya itu dari kepala sampai busanya sampo dan badan itu masuk ke dalam air dan sering begitu. Begitu itu. Jadi kalau mandi usahakan menjauh dari dari bak airnya. Yang paling kurang baik juga ya, numpang WC bawa rokok, rokoknya itu dibuang sembarangan. Salah mematikan rokoknya itu juga kurang baik. Iya noki ke tembok, or kaki ke tembok, pahyon laki kah saluran air. Itu gak baik, sudah numpang WC, caranya buang sampahnya seperti itu. Bahkan ada softtek juga dicantolkan di cendelannya, jendela. Softtek ada darahnya itu. Nah makanya kalau ini kita ketemu yang begitu itu, ya segera dibersihkan. Jangan menunggu petugasnya yang belum tahu. Kalau kita ini ingin seperti di sini, rendah di hadapan manusia, tapi sangat mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang tinggi di hadapan Allah dan Rasulullah itu tidak harus menjadi penceramah, mengisi pengajian, enggak ya. Jadi tukang bersih-bersih WC di masjid itu juga luar biasa itu. Luar biasa karena gak semua orang yang mau begitu. Gak semua orang ya. Gak semua orang mau. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.